Shalom kekasih Tuhan, selamat datang dalam program Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus tetap menjadi sahabat yang terbaik buat kita. Shalom Ibu Dorcas. Haleluya, shalom. Shalom semuanya. Bu, bagaimana sih Bu menanggapi orang-orang Kristen ya Bu yang sulit menangkap kebenaran firman? Jadi misalkan sudah dijelaskan tentang firman, bahkan kadang sudah terjawab dalam sebuah khotbah, tetapi bertanya lagi Bu tentang firman itu. Saya sering menghadapi itu, Febe. Iya, Bu. Ketika saya berkhotbah di satu kebaktian, Iya. padahal dengan jelas dalam khotbah itu saya sudah menerangkan yang sebetulnya sama dengan masalahnya. Iya. Ayatnya di mana, urayanya, pewahyuan itu dari Roh Kudus seperti apa, kan saya yang khotbah, jadi saya masih ingat. Tapi ada saja begitu turun dari podium jemaat yang menghampiri saya dan bilang kasus yang sama. Misalkan begini, saya menguraikan tentang diberkati. Tentu ada, kalau mau diberkati berarti menuai kan. Iya. Menuai harus apa? Menabur. Iya. Ya sudah dijelaskan dan gamblang. Nanti jemaat ini datang kepada saya, Bu gimana ya, kok saya ini rasanya untuk keuangan sulit. Saya supaya diberkati harus bagaimana Bu? Harus gimana lagi? Doa udah. Makan pernah doa puasa. Ini betul-betul kejadian loh. Iya Bu. Dan saya berkata, ya tadi kan udah dijawab. Selain berdoa, apalagi doa puasa, kalau digerakkan Roh Kudus ya silakan. Tapi juga harus kita nabur benih, nanti Iya. bisa menuai, kan tadi udah dijelaskan. Tapi ya seperti nggak paham aja, itu banyak sekali. Nah, pertama karena apa? Orang itu betul-betul berarti adalah keras kepala, stubborn. Kenapa bisa keras kepala? Hatinya banyak berbatu-batu, pikirnya banyak roh-roh duniawi, ada kekerasan hati, ada roh-roh dari turun-temurun yang biasanya dulu misalkan keluarganya terlalu keras dalam mendidik gitu ya, atau kemudian menyembah yang bukan Tuhan, bukan Allah yang sesungguhnya. Nah itu biasanya kemudian menggelapkan pikiran dia untuk mengerti kebenaran firman. Kan ada ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa kalau Injil atau firman sama aja kita beritakan kepada seseorang tapi dia masih tertutup juga, karena apa? Pikirannya tertutup oleh ilah-ilah zaman kini. Jadi banyak ilah-ilah dunia zaman kini yang merasuki dia. Mungkin bukan hanya menyembah sesuatu yang bukan Tuhan sesungguhnya, tapi juga tiap kali main game, tiap kali hanya terus menghadapi komputer tanpa ada keseimbangan asupan yang rohani, dan mungkin dia pakai komputer karena tugas yang rohani dengan yang sekuler gitu. Jadi itu harus seimbang. Makanya hidup kita tuh harus diawali dengan praise and worship, makan firman, dan bangun relationship dengan Tuhan walaupun sedang di depan komputer. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk supaya apa? Supaya pikiran kita tidak dibutakan oleh ilah-ilah zaman kini. Atau dia punya hobi yang wow, kalau sudah main biliar, jadi yang di sini wah ini kalau saya tembak dari sini mesti masuk ke lubang. Wah, itu yang main di dalam pikirannya. Jadi walaupun duduk di dalam ibadah, ya pikirannya ke situ, main-main di situ. Atau oke lah, bukan biliar, masak. Hobi sangat senang masak. Nggak apa-apa, itu bagus. Dosa tidak. Tapi kalau sudah menari dan bermain terus dalam pikiran kita, itu yang dikatakan ilah zaman kini. Sampai saatnya pikiran tertuju pada firman, telinga kita pakai untuk mendengar firman, jadi kacau. Karena apa? Iya, sebenarnya perkedel itu yang paling enak, bukan hanya yang resep kemarin. Saya tuh kayaknya kemarin menemukan resep baru. Di mana ya kok saya lupa? Aduh, di mana ya? Di mana ya? Ya, di mana ya Tuhan? Padahal sedang mendengarkan firman. Nah, kita juga harus bijaksana, berhemat, mempergunakan waktu dengan tepat. Pergunakanlah waktu-waktu ini
karena waktu-waktu ini adalah jahat. Artinya pakailah waktu ini dengan bijaksana dan berhikmat. Kalau lagi masalah firman, dengar khotbah, dengar firman, makan firman, perkara masak, perkara biliar atau lainnya taruh dulu. Nah, kalau memang sudah selesai ibadahnya, sudah selesai, dengar firman sudah, atau makan firman sudah, nah mulailah masak. Bisa berdoa, Roh Kudus beri saya hikmat. Masak semur daging tapi yang sangat nikmat. Apa hikmatmu untuk saya bisa tambahkan ke bumbunya, atau tangan-tangan saya diurapi sehingga semua makanan yang ku sentuh untuk ku masak menjadi sangat lezat, sangat nikmat, sangat bergizi, sangat bervitamin, disukai oleh orang yang memakannya. Oh, bisa doa banyak-banyak gitu. Tapi intinya roh dunia itu yang menutup pikirannya. Nah, terus kemudian yang berikutnya tadi ya, yang bebal, keras kepala, sehingga tidak bisa mendengarkan atau memakan firman dengan konsentrasi. Atau ada hal-hal lain, di antaranya seneng ngelamun. Ya mending kalau ngelamun itu Roh Kudus tiba-tiba ketika kita ibadah, bukan lamunan dunia, tapi Roh Kudus memberikan vision yang berupa pewahyuan, nanti kamu akan melakukan ini, aku utus untuk jadi berkat di sini atau apalah. Nah itu it's okay ya. Tapi kalau melamun yang tidak ada kaitannya dengan ini sedang makan firman loh, ini sedang dengar firman loh, ya itu menutup alam pikirannya, itu bisa menangkap. Makanya walaupun udah dikhotbahin dan tanpa janjian dulu, pengkhotbahnya sudah menjawab masalah dia merasa masalahnya belum terjawab. Karena apa? Nggak dengar. Nah jadi pikiran kemana. Atau ada orang-orang yang memang nggak bisa konsentrasi. Di antaranya saya pernah bahas di dalam ketika seorang pria banyak onani, seorang wanita banyak masturbasi, itu membuat pikiran bisa tidak konsentrasi. Nah, atau luka batinnya begitu dalam, karena luka itu dalam jiwa, dan pikiran itu bagian dari jiwa. Begitu dalam sampai mungkin kalau kita lihat sesuatu yang sudah pecah, berantakan kemana-mana, tapi tetap ada di sini. Berantakan kemana-mana, itu membuat pikiran juga tidak bisa konsentrasi. Dan harus dipulihkan dulu. Kondisi hatinya disembuhkan. Kalau harus mengampuni, ampuni dulu dengan tulus. Kemudian kasih Yesus akan menyembuhkan dan membebat luka hatinya. Dilepaskan orang ini dari roh sakit hati, roh kecewa, roh pahit hati, roh dendam ya, sejenisnya gitu. Nah ini bisa membuat kita tidak bisa konsentrasi juga. Ya makanya kita harus menjalani kehidupan ini dengan bijaksana. Nah makanya di sini kita harus pakai telinga baik-baik, ya. Dari Matius itu banyak sekali, Matius 11, Matius 13, Matius 13 lagi ayatnya 15, 9, 43, Markus 7, 2 ayat 16, Wahyu 2 ayat 7, Wahyu 2 ayat 11, Wahyu 2 ayat 17, Wahyu 2 ayat 29, Wahyu 3 ayat 6, Wahyu 3 ayat 13, Wahyu 3 ayat 22, dan Wahyu 13 ayat 9. Semua menyatakan barang siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dan ini jangan dijawab, Bu saya nggak tuli loh. Iya nggak tuli, tapi kamu tuh konsentrasinya tidak di sini. Kamu tuh pikirannya banyak dikuasai roh dunia. Nah sekarang arahkan pikiranmu, pasang telinga baik-baik, jadi mendengar itu juga mengarahkan pikiran kita kepada firman, ya. Untuk kita bisa menangkap, mengerti sepenuhnya makna daripada firman yang kita makan atau firman yang kita dengar dari seseorang. Dan kita bisa menambahkan berdoa, Roh Kudus beri saya pengertian untuk khotbah ini yang disampaikan oleh siapa. Beri saya pengertian untuk firman yang aku baca.
beri pengajaran, pengurapan kepada saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, yuk kita doakan yuk. Siap, Bu. Terima kasih Bapak Surgawi, kami berdoa untuk siap anak-anak Allah supaya mereka sekarang pikirannya tidak dipenuhi dengan roh-roh duniawi, tidak ada yang terpecah-pecah konsentrasinya, dan juga tidak ada yang keras kepala, tidak ada yang tegar tengkuk, tidak mau mendengarkan juga. Dalam nama Tuhan Yesus, mereka menjadi tanah yang gembur dan memberikan telinga untuk mendengar baik-baik dan betul-betul mengarahkan konsentrasi pikirannya kepada firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Silakan Anda mengirimkan masalah Anda jika ingin kami cerahkan melalui kebenaran firman, dan kami dukung dalam doa ke nomor WhatsApp 0895 6323 58989. Kami akan rahasiakan identitas Anda dan Tuhan Yesus memberkati.